Oke, kita lanjutkan ya mengenai penggunaan template penulisan skripsi UHAMKA, Fakultas Teknik UHAMKA. Nah, di tutorial sebelumnya sudah saya jelaskan ya mengenai struktur-struktur penulisan yang ada di penulisan ilmiah. Nah, ini khususnya untuk penulisan skripsi. Kemarin sudah saya jelaskan, isinya itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bagian pembuka. Ya, bagian pembuka apa saja isinya? Ya, mulai dari judul ya sampai dengan daftar lampiran kalau di sini. Ya, jadi mulai dari judul, ini cover depan, kemudian ke daftar lampiran yang ada di template ini. Coba sambil kalian lihat di sebelum bagian kedua itu yang terakhir adalah bagian daftar lampiran. Bisa saya scroll ke bawah ya. Judul. Ya, di sini yang terakhir daftar lampiran. Nah, itu adalah bagian yang pembuka dari skripsinya. Kemudian bagian kedua adalah bagian isi. Ya. Bagian isi itu terdiri dari 5 bab ya. Mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5. Ya. Bab 1 itu isinya adalah pendahuluan ya. Pendahuluan, di bawahnya ada sub-sub bab yang sudah baku. Ya, jadi seperti ini strukturnya, tidak bisa berubah. Ya. Jadi semua harus ada. Tidak ada yang tidak ada, berbeda dengan bab-bab sebelumnya, bab-bab sesudahnya, maaf. Itu bisa kita sesuaikan dengan bentuk tulisan yang kita mau tuliskan. Tapi kalau di bab 1 tuh harus ada urutan. Yang pertama latar belakang, kedua perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat penelitian, sistematika penulisan, sampai metodologi. Ya. Jadi urutannya seperti ini. Kemudian di bab kedua kita lihat, bab kedua itu isinya adalah dasar teori. Ya, dasar teori. Di sini sub-sub babnya bisa kalian desain sendiri sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi yang pertama judulnya apa tergantung dari materi yang akan kamu bahas nantinya, yang akan dijelaskan sebagai landasan teori dari penelitian kamu. Nah, kemudian yang ketiga adalah ya, bab ketiga adalah metodologi isinya. Ya, di sini metodologi isinya mungkin ada flowchart, alur penelitian dijelaskan seperti itu. Kemudian bab 4 isinya adalah hasil dan pembahasan. Ya, di sini bahasan mengenai metodologi di atas harus dijelaskan di sini. Kemudian nanti hasilnya seperti apa dituangkannya di bab 4 ini, kemudian sekaligus dianalisis. Ya, dianalisis dan dibahas. Kemudian yang terakhir dari bagian isi yaitu kesimpulan. Ya, itu di bagian isi. Ya, jadi ada bagian pembuka, bagian isi. Nah, bagian yang terakhir adalah bagian penutup. Ya, bagian penutup itu isinya adalah daftar referensi dan daftar dan lampiran. Ya, lampiran-lampiran yang dibutuhkan untuk mendukung data-data yang kalian gunakan di skripsi. Oke, seperti itu. Nah, sekarang yang kita lakukan di sini hanya tinggal menggunakannya saja. Kita balik lagi ke atas ya, maaf. Nah, kan di tutorial sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai level pertama dari struktur penulisan bertingkat itu. Level yang paling tinggi adalah di judul bab. Ya.
di judul bab. Jadi kalau di judul bab ini nomornya adalah nomor 1, maka sub babnya penomoran di bawahnya adalah 1.1. Nah, di sini sudah dibuat secara otomatis. Taunya dari mana? Taunya kalau kita klik di sini ya, di bab 1. Nah, kita lihat ke atas, itu yang aktif adalah di bagian stylenya ini adalah heading 1. Berarti bab 1 ini segala yang berhubungan dengan bab 1 atau di level 1 ini diatur oleh heading 1 ya, diatur oleh heading 1. Kalian kalau mau lihat modify-nya di sini, jadi bab 1 modify. Nah, ini semua kamu bisa ubah-ubah di sini ya. Kalau di heading 1 berubah, maka semua penulisan yang menggunakan style heading 1 itu juga akan berubah otomatis tanpa kalian mengubahnya satu-satu. Nah, sekarang heading 1 ini miliknya judul bab, maka di setiap judul bab dia akan menggunakan style heading 1. Jadi bab 2 nanti sama menggunakan style heading 1, bab 3 sampai bab 5 juga sama menggunakan style heading 1. Seperti itu. Nah, ini bisa diubah tadi ya, di modify di sini. Nah, ini juga bisa diganti-ganti sebetulnya. Kita bisa juga jadikan dia heading 2 atau heading 3 gitu, tapi nanti berantakan jadinya gitu, bisa diubah-ubah. Nah, ya, otomatis berubah, lihat kan? Setiap saya ubah stylenya dia juga ikut berubah. Tapi karena memang dia sudah ada stylenya di heading 1, ya ini memang sudah sesuai dengan template-nya. Nah, selanjutnya adalah isi paragrafnya. Nah, isi paragrafnya ini saya sudah coba ketik di sini ya. Ini sudah saya ketik. Nah, kalau kita klik di sini, dia yang aktif stylenya itu adalah normal. Jadi isi paragraf ini diatur segala sesuatunya di style yang namanya normal ini. Jadi kamu bisa modify di sini. Nah, ini modify di sini caranya gimana? Nanti dicoba sendiri gitu ya. Tapi ini semua tidak diubah-ubah, karena yang kalian lakukan hanya tinggal merujuk kepada format template yang sudah dibuat. Jadi ini jangan diubah-ubah. Kemudian yang subbab di bawah dari bab 1 ini juga urutannya tidak berubah. Nah, kemudian kalau kita klik ini, yang aktif di style ini adalah heading 2. Berarti judul subbab ini miliknya si heading 2. Gitu. Jadi kalau kamu mau buat subbab yang baru, ya kamu harus menggunakan stylenya yang heading 2. Nah, tapi karena di bab 1 semua subbabnya sudah diatur harus ada seperti ini, maka tidak ada penambahan atau pengurangan. Berbeda dengan bab-bab sesudah bab 1, itu kamu bisa tambah sendiri. Nah, jadi seperti itu. Jadi di sini nanti kalian tinggal isi saja dengan apa latar belakangnya diisi. Kemudian rumusan masalahnya, nah diisi aja di sini. Normal semua ya, diklik normal semua. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang mungkin nanti akan banyak perubahan itu adanya di sini. Di bab 2 yang isinya dasar teori. Nah, ini gimana? Ini sesuai dengan kebutuhan kamu. Ya. Tapi saya bisa sarankan ya, jadi setelah judul bab ini harus ada paragraf ya, jadi tidak langsung masuk ke subbab seperti ini kan belum lengkap ya. Jadi nah, ini bisa kita enter, kemudian kita stylenya normal ya, karena paragraf biasa ya. Ini di sini kamu tulis dulu apa ya, apa tulis. Nah, ini dia udah atur sendiri. Oke. Nah, ini terus baru kalian masuk ke subbab dari bab 2 yang pertama. Nah, ini juga sama, kamu bisa isi
ya, seisinya sembarangan. Nah, kemudian ini kan kebetulan kerangka teori. Nah, ini bisa kamu ganti-ganti teksnya menjadi bentuk apapun ya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah sub bab ya. Jadi 2.1.1 berarti dia subbab yang pertama dari sub bab 2.1. Nah, ini bisa ditulis apa misalkan mengenai teori anti parameter apa misalkan. Oh, kehapus ya, nggak masalah kehapus. Misalkan kita tulis parameter antena. Nah, ini kita tulis sebagai heading 3 ya, heading 3. Nah, keluar lagi kan. Saya hanya tinggal perlu klik, kamu ketik aja teksnya, kemudian klik heading 3, dia jadi seperti ini. Bisa digunakan ya, jadi kerangka teori. Nah, misalkan kamu mau buat subbab yang lain ya, setelah 2.1 kan 2.2, maka kamu tinggal tulis saja teksnya. Nah, ini contohnya yang ini saya hapus ya, saya hapus, kemudian saya tulis misalkan parameter filter. Nah, kita mau tulis ini sebagai subbab 2.2 ya, maka kamu tinggal klik saja heading 2, maka dia jadi parameter filter ya dengan penomoran 2.2. Nah, misalkan yang ini kamu mau jadikan bab 2.2, nah ini juga bisa, tinggal klik dia jadi heading 2, jadi berubah 2.2, dan yang di bawahnya yang sebelumnya 2.2 otomatis berubah menjadi 2.3. Kita tidak melakukan perubahan apa-apa, hanya penggunaan style sheet ininya saja yang kita lakukan. Jadi sudah semua di susun ya template-nya, kalian tinggal gunakan. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini kembali sekarang mau dibalik, sekarang yang 2.3 jadi subbab ya. Nah, ini jadi kita aja jadi heading 3. Nah, jadi berubah 2, penomorannya 2.2.1 seperti itu ya. Sudah jelas ya, mudah ya. Nah, sekarang bagaimana dengan level 4? Ini kan ditulis sampai level 4 ya. Level 4 berarti misalkan di bawah subbab 2.2.1 ada lagi subbab di bawahnya, maka kita tinggal tulis subbabnya mau judulnya apa. Misalkan parameter filter itu adalah mengenai fractional bandwidth. Nah, ini bisa kita klik apa level ke-4, pasti biasanya heading 4. Nah, langsung klik aja heading 4. Nah, di sini keluar heading 4 yang bentuk stylenya seperti ini ya. Oke, nah kemudian di bawahnya tinggal ketik apa isinya. Isinya apa ya. Kemudian kalau mau buat lagi di bawahnya dia ada yang lain setara ya. Setelah fractional bandwidth misalkan filter tuh apa ya, ripple misalkan ripple. Nah, ini ripple ini sebagai subbab yang setara sama dia. Jadi kan ini ada 2.2.1.1 berarti harus ada titik 2-nya ini. Maka kita buat dia misalkan heading 4 lagi. Nah, jadi bagian yang kedua dari subbab 2.2.1 selanjutnya. Oke, ya. Udah ya. Ini untuk pemakaian subbabnya sampai level yang ke-4.
Nah, cukup sampai di sini. Untuk yang selanjutnya nanti akan saya bagian selanjutnya ya mengenai caption saya jelaskan di video tutorial berikutnya.